Halo, besinya kata Ani Beasti, sidang vonis Nikita yang telah digelar pada 28 Oktober 2025 lalu memang disebut kuasa hukum dari Reza Gladys cukup puas. Terlebih diakui Surya, bagi Reza yang penting Nikita sudah divonis bersalah. Namun dari vonis yang telah dijatuhkan, hal tersebut tak membuat kubu Reza Gladys jadi berdiam diri, Beasti. Dalam wawancaranya bersama awak media, Surya, tim kuasa hukum Reza, mengaku akan mengusut seseorang dengan inisial O. Tahun itu tahun cukup puas gak sih Bang? Gladys Puas gak Bang? Menjauh dari tuntutan jaksa. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan pada majelis hakim. Tapi yang pasti dengan ada putusan siang ini ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Oknum itu siapa saja? Nanti di rangkaian putusan ada. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisial oknumnya kira-kira Bang? Inisialnya O. Apakah dia seorang dokter Bang? Dengan divonis 4 tahun penjara. Apakah ini maksudnya diduga DR? Oh ya Besti. Dan gak cuma itu aja, perihal Nikita yang pernah 2 kali mencabut laporan gugatan Wan prestasinya terhadap Reza Gladys juga seraya diperingati oleh kubu Reza untuk jangan cabut lagi. Karena jika kembali dilakukan maka pihaknya justru yang akan menggugat. Kami bahwa ada lagi satu lagi, dengan adanya putusan yang dinyatakan terbukti bersalah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Selamat mencabut, jangan cabut, gugat cabut, ini juga akan jadi masalah juga bagi kami nantinya. Kalau ini dicabut, kami akan menggugat. Atas apa gugatannya Bang? Oknum O itu profesinya apakah artis juga Bang? Ya, kalian tahu semua lah, kalau saya disebutkan. Dokter Bang? Atau Kalian sudah tahu saja Pak? Kalian sudah tahu semua, silahkan baca di putusan majelis hakim siang ini. Bang artinya sebagai kuasa hukum kurang puas dengan tuntutan 4 tahun tersebut atau gimana Bang mungkin? Kalau Bang? masalah tuntutan kami dari awal menyatakan, kami serahkan kepada majelis hakim. Yang penting bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindakan pemerasan. Dokter tadi udah tahu Bang soal vonis ini gimana? Iya. Ya kita belum ada komunikasi karena siang ini kita masih mendengarkan putusan majelis hakim. Nanti kita akan komunikasi. Bang, selanjutnya apakah ada banding? Apakah ada banding? Itu jaksa bukan kami. Nanti jaksa untuk melihat apakah sudah sesuai tuntutan atau tidak. Kalau jaksa keberatan, maka itu akan balik. Seraya setali 3 uang dengan tim kuasa hukum Reza Gladys, Fitri Sahuteru dalam wawancaranya bersama awak media juga menduga apa yang dilakukan Nikita diduga gak sendirian, melainkan adanya pihak lain. Terlebih dikatakan Fitri dalam surat dakwaan juga ada nama-nama lain, cenah. Dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Kalau sekarang dia terbukti dan seperti teman-teman bilang maksimalnya kan ancamannya 6 tahun. Kalau 4 tahun ini menurut saya itu udah berat. Kafid bicara soal sindikat, tadi Kafid menyebut itu ya. Maksudnya kalau dari Kafid sendiri dugaannya ada. Bukan kata saya. Di dalam persidangan kan ada nama-nama tersebut kan, gitu kan? Dalam tuntutan itu juga kan disebut ada nama-nama tuh. Berarti kan dari awal sebelum terjadi persidangan pun kan saya sudah bilang, saya meyakini bahwa terdakwa Nikita ini tidak sendiri. Sebelum saya nggak tahu apa-apa loh. Ya, karena saya bagaimanapun saya kan pernah berteman sama dia. Dia nggak punya otak kriminal untuk memeras. Kalau untuk onar, endorse, iya. Tapi saya jadi kaget kenapa dia melakukan kejahatan ini gitu loh. Saya nggak pernah berubah statement saya. Apa yang terjadi sekarang ya lebih hati-hati lagi dalam bertindak, bersikap. Kalau sudah begini catatan buat hidup dia. Kafid tadi juga dari kuasa hukum DRG menyebut bahwa beliau ini akan mengejar si pelaku-pelaku yang memang otaknya gitu katanya. Ya, itu, dan sudah menyebutkan satu nama gitu. Nah itu biar aja penasihat hukumnya yang bicara. Ini bukan masalah
dendam, mendendam, gembira, nyukurin, mampusin atau bukan ya. Tapi saya sebagai orang yang pernah dekat dengan dia, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berarti banget. Beda dengan Satria Mulia yang mengaku saat wawancara bersama awak media kalau ia sempat ngobrol dengan kuasa hukum RG dan menurutnya setelah ini DRO akan dilaporkan, Besti. Tapi ya saya support Dr. Oki, saya sering kasih tahu sama dia, Dr. Oki persiapkan diri, buktikan kalau Dr. Oki itu nggak bersalah. Karena tadi saya juga ngobrol sama pengacaranya Reja Gladys, setelah ini akan ada laporan buat Rocky. Tadi juga dibilang ke saya di situ gitu. Jadi karena Dokter Rocky kan udah ramah baik sama saya kan. Jadi ya udahlah, saya juga pernah diajak perawatan di Bening juga. Jadi saya nggak menjelek-jelekin dia gitu. Kayaknya kalau pas Mbak Tessa kan ngajak tuh, Satria nanti Dokter Oki dilaporin, lu ikut-ikutan aja. Mbak Tessa kayaknya saya nggak mau ikut-ikutan kalau kali ini ya, saya stop dulu deh gitu. Soalnya capek juga kan tiap pagi. Nah, kalau Fitri Salhuteru menyebut vonis Nikita sudah berat dengan 4 tahun, Satria Mulia justru menduga kalau putusan Nikita yang cukup mengagetkan lantaran cukup jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya ini diduga merupakan strategi agar hakim tak terlihat memberikan vonis berat dengan diduga bakal adanya banding dari JPU, Besti. Saya kira kan 2/3 8 tahun, di dalamnya 4 tahun, tapi ternyata kalau walam memberikan mukjizat, Niki kemungkinan di dalam hanya sekitar 2 tahun 3 bulan dikurang 8 bulan. Tapi akan ada banding dari JPU. Nah, saya takut ini strategi, saya nggak tahu ya, saya bukan sujon, ini strategi hakim supaya hakim tidak terlalu kelihatan memvonis berat, tiba-tiba dibuatlah cerita nanti JPU banding, maka hakim tidak memiliki kekuatan untuk meringankan hukuman Niki. Jadi kita harus banyak persepsi nih ya kan. Oke, kita senang katanya kan ada banding. Nah, takutnya setelah banding inilah adalah lebih parah lagi gitu. Nah, takutnya nanti Niki banding lagi lebih parah lagi karena tadi hakim menjelaskan bahwa unsur TPPU, pemerasan dan pencemaran nama baiknya terpenuhi begitu. Jadi ya perjuangan masih 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Tapi ini nggak ada sidang lagi ya begitu. Tapi nanti banding kita nggak tahu lagi. Makanya saya bilang apakah ini strategi hakim supaya hakim kelihatan memvonis ringan. Ternyata setelah banding hakim punya seperti alibi. Ya udah lu gua hukum berat karena bukan gue, karena banding JPU gitu. Jadi persepsi, asumsi, diduga gitu. Bukan tanpa alasan, Satria Mulia yang sempat mengetahui pledoi Nikita yang diduga membuat jaksa tersinggung hingga diduga jadi menolak bersalaman dengan Nikita saat sidang beberapa waktu lalu, membuat Satria Mulia takut banding JPU akan banding semaksimal-maksimalnya, cenah. Hal itu pun yang akhirnya membuat Satria belum tenang kalau banding jaksa itu belum selesai. Hingga ia pun begitu berharap Nikita jangan banding, katanya Besti. Tadi sih saya prediksi itu 8 tahun tuntut vonisnya, di dalamnya 4 tahun kurang 8 bulan. Ternyata ini malah vonisnya 4 tahun dan di dalamnya ya berarti 2 tahun 3 bulan dikurang 8 bulan. Tapi nanti banding kita nggak tahu lagi. Makanya saya bilang apakah ini strategi hakim supaya hakim kelihatan memvonis ringan. Ternyata setelah banding hakim punya seperti alibi. Ya udah lu gua hukum berat karena bukan gue, karena banding JPU gitu. Jadi persepsi, asumsi, diduga gitu. Terkait masalah kalau kita di pledoi, di replik itu kan Satria juga lihat lah bagaimana yang sikat itu mau konstitusionalnya hakim gitu. Iya. Dan ini besar gak sih? Ya bisa satu lagi bahwa banding itu dilaksanakan karena memang menurut JPU sangat jauh di bawah dari tuntutan mereka. Oke. Dan itu kan sudah menjadi personal ya. Ya, kadang kan gini, kalau dalam hukum itu kita nggak seperti saya bilang bolak-balik kan, tidak hanya dari praktek dan teori kan, tapi bisa pakai hati dan batin dan baper-baperan. Namanya kita manusia kan. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya kayak kemarin aja JPU Dona nggak mau salaman, itu kan mungkin dia tersinggung selama ini kan. Jadi kalau menurut saya bisa jadi nanti JPU ajukan banding
maksimalnya begitu. Jadi takutnya sih di situ aja begitu. Jadi tetap pokoknya sebelum putusan setelah banding dari JPU, saya belum tenang juga gitu kan. Kalau saya sih pinginnya Niki dalam 6 bulan kan kayak kemarin kata netizen, salah pura-pura aja loh. Ya enggak juga sih, kan dia perempuan punya anak. Setidaknya saya sebagai laki-laki punya rasa empati juga kan sama dia gitu. Jadi ini from the bottom of my heart ya, memang saya pinginnya dia ringan. Tapi kalau nggak bisa, saya kan nggak bisa menghalusinasikan netizen, nanti dikira saya bodoh begitu kan. Jadi saya memberikan realitas sesuai apa yang saya tangkap dan dari pengalaman hukum-hukum yang sebelum ada kasus ini terjadi begitu. Khawatir ya ketika kalau di JPU banding? Saya khawatir banget gitu, belum bisa tenang. Tapi ya 2 minggu aja ditunggu ya. Mudah-mudahan tenang, mudah-mudahan tidak tinggi. Tapi biasa kalau banding itu kita dak-dikduk ya begitu. Nah, Niki dulu ya. Saya ngarepin Niki jangan banding. Oke, legowo, jalani. Karena ya 2-3 kali lebaran nggak terasa lah kan. Insya Allah umur masih panjang. Kedua, setelah ini Niki keluar negeri aja. Karena kalau luar negeri cari kerja yang halal, nggak ada yang julid ya kan. Kadang artis di Indonesia ini kan melakukan hal yang salah karena dia stres dijulitin sama netizen. Jadi ada pembuktian kalau gua nih bener. Yup Besti, masih ada waktu 2 minggu lagi. Apakah Nikita bakal mengakhiri episode ini atau justru akan menyuguhkan episode baru lagi? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.